jemaah Darul Iman ya. Terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu, maka ibu-ibu, ibu-ibu, sering-seringlah baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah bagiku anak cucu dan keturunan yang menyejukkan mataku apabila aku memandangnya, dan jadikanlah persiapkan mereka sebagai pemimpin yang bertakwa. Nah, itu tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Terakhir, tanggung jawab ibu di dalam keluarga. Bu, ibu-ibu, yo, Bu, pernah Fatimah anak Rasulullah berkata kepada ayahnya, ya ayah, engkau nabi, engkau rasul, tolong jamin saya ini masuk surga. Kata Fatimah, nggak bisa, kata Rasulullah, kecuali kamu mau mencontoh wanita yang di ujung simpang jalan sana, namanya Muti'ah. Contoh dia. Kalau kamu sanggup mencontoh dia, ayah jamin kamu masuk surga, tidak akan masuk neraka. Terkejutlah Fatimah. Fatimah ini orangnya kalau disebut neraka langsung gemetar hatinya. Kamu akan selamat nak dari neraka kalau mencontoh si Muti'ah. Pergilah siang hari Fatimah ke rumah Muti'ah. Nah, ringkasan ceritanya, waktu itu Siti Fatimah menggendong anaknya yang bernama Husain. Nah, umurnya baru 4 tahun. Kadang-kadang dia bisa berjalan, kadang-kadang dia digendong. Muti'ah, izinkan aku masuk ke rumahmu, Muti'ah. Kata Muti'ah, ya silakan. Begitu Fatimah mau melangkah ke dalam rumah si Muti'ah, stop dulu. Kata Muti'ah, kenapa? Itu siapa yang kau gendong itu? Yang aku gendong adalah anakku yang kedua, namanya Husain. Berapa umurnya? Umurnya 4 tahun. Nah, tidak boleh masuk. Taruh dia di luar, engkau saja masuk ke dalam, wahai Fatimah. Kenapa? Kenapa anakku Husain tidak boleh masuk? Karena suamiku berpesan, apabila aku tidak ada di rumah, tak boleh seorang laki-laki pun masuk ke rumah. Kalau saya tidak di rumah, laki-laki tak boleh masuk. Nah, begitu dia tidak di rumah, Fatimah membawa Husain ini laki-laki, tak boleh masuk. Oh, begitu sekali. Kan dia masih kecil, umurnya 4 tahun. Ya, yang penting kata suamiku, laki-laki lain tidak boleh masuk ke rumah kalau aku tidak di rumah. Baik Bu, itulah problema sekarang ini. Banyak di mana-mana, apalagi di Jawa. Sang istri ketika suaminya di rumah, bukan anak umur 4 tahun tidak boleh masuk, umur 40 tahun boleh masuk ke istrinya. Umur 40 tahun masuk. Cemburulah suaminya. Dari dulu aku bilang banyak terjadi perceraian. Ayolah ke rumahku, suamiku tak di rumah, dia sedang berada dalam perjalanan jauh. Tidak boleh. Kalau tadi izinkan suami, tidak boleh. Kalau ada orang mau minjam duit, mau minjam uang, walaupun duit ibu sendiri, minta izin dulu kepada suami. Ada istri yang gantung diri, istri jaksa 10 tahun yang lalu. Dia meminjamkan uang kepada orang tanpa izin suami. Dia berdagang permata, berdagang emas tanpa izin suami. Akhirnya dia pinjamkan, tak dibayar-bayar sama orang itu. Mau lapor kepada
suami tidak tahu dari awal. Tahu-tahu nampak istrinya sudah gantung diri di rumah ketika dia pulang. Ada apa? Banyak orang tidak bayar hutang emas, hutang permata dan uang kepadanya. Kenapa? Dia melakukan pekerjaan tanpa izin suami. Akhirnya penderitaan dia tanggung sendiri. Masya Allah. Masih panjang ceritanya. Baik, teman-teman, kesimpulannya, mari kita pelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka sebaik-baiknya. Anfusakum wa ahlikum. Nah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada air minum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya akan sambutan Cipta Karya yang akan disampaikan oleh Bapak Eko di Bangkinang. Bismillah. Bapak di mana, Pak? Mana dua orang Pariaman? Rasanya Sari. Orang dari dia. Oh, nih. Tak ya tenang. Melewati itu dulu sekretariat. Oh, gitu. Masih ngantuk, Bu? Ibu ngantuk? Kita buat supaya tidak bapak-bapak yang ngantuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada suasana ngantuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tidak menjawab salam, saya doakan sehat. Yang menjawab salam, besok dapat rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Amaladu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang ke-15. Ayo, malam berapa ini, Bu? 12. Malam 12. Pikir ada yang ke-15. Di malam yang ke-12 ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama kembali di masjid yang sama-sama kita cintai. Selamat dari salam dan berdoa kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu. Dengan berbanyak selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu bersama kita bersama kepada kita Rasulullah SAW dan sahabat yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu jemaah muslimin yang berbahagia, di malam hari ini pertama pengurus mengingatkan terkhusus terutama kepada ibu-ibu untuk dapat berhati-hati karena sudah ada beberapa berita ibu-ibunya lupa mematikan kompor ketika masak sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, pintu dan jendela kadang ketika habis subuh tidur masih terbuka. Jadi diharapkan untuk kita berhati-hati karena di bulan Ramadan mendekati Idul Fitri ini biasanya kejahatan akan timbul akibat kelalaian kita. Itu yang pemberitahuan dari Darul Iman. Yang kedua, untuk acara buka yang selama ini kita adakan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun peminatnya agak berkurang untuk berbuka. Sementara makanan yang disediakan cukup untuk kita yang punya kesempatan untuk buka bersama setiap harinya itu sudah kita sediakan. Jadi kepada Bapak, Ibu